Shalom, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih sekalian. Selamat hari Minggu. Eh, Minggu ini kita harus bertemu dan beribadah via online. Tapi kembali lagi kita percaya bahwa dimanapun kita berada, dimanapun kita beribadah, tempat seperti apapun yang Tuhan inginkan adalah hati yang tertuju dan fokus kepada apa yang ingin Dia sampaikan pada pagi hari ini lewat khotbah, lewat puji-pujian, lewat penyembahan, dan lewat doa syafaat yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, sebelum memulai ibadah ini, mari kita berdoa dan memohon kepada Tuhan untuk penyertaan dan juga perkenanannya bagi kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang begitu besar bagi kami, bahwa kami tidak pernah Engkau biarkan sendirian. Setiap waktu Tuhan, Engkau ada, dan setiap jalan kami Engkau ada. Engkaulah Allah yang menjadi permulaan kami dan Allah yang ada di dalam ujung waktu bagi kami dan bagi dunia ini. Tuhan Yesus, apabila pada pagi hari ini kami mau beribadah, kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni kami atas segala kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan, yang telah menyakiti hati-Mu. Kiranya Tuhan Engkau yang mengampuni kami Bapa. Biarlah Engkau berkenan kepada ibadah kami pada pagi hari ini, kepada doa kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan hadirat-Mu turun dimanapun kami menjalankan ibadah kami pada hari ini. Apapun keadaannya Tuhan, kami percaya Engkau selalu baik. Engkau baik Tuhan Yesus. Dan Engkau dengan setia menunggu kami untuk datang kepadamu, berdoa, memuji dan menyembah Engkau. Sekali lagi Bapa, biarlah hanya Engkau saja yang menyertai dan mengurapi ibadah kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Untuk memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan sebuah lagu. Bapakku datang padamu.
Marilah kita menyanyikan sebuah lagu, Engkaulah kekuatanku. Kita percaya Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita, yang tidak pernah berubah, dan yang kekuatannya tidak akan pernah habis. Karena Tuhan itu kekal, dan Dia hidup. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Engkaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera dari Bapa di surga yang melampaui segala akal, kiranya menguasai hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita terpaksa lagi beribadah secara online mengingat virus COVID-19 yang begitu meningkat di Jabodetabek. Tapi saudara yang kasih Tuhan, biarlah walaupun kita beribadah secara online, kuasa Tuhan tidaklah terbatas. Oleh karena itu tetap fokus di
di dalam ibadah minggu yang kita lakukan secara online ini. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, Engkau Maha Kuasa, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada seperti saat ini, dan sampai di sini Tuhan menolong kami, bahkan bisa bersama-sama beribadah secara online Tuhan. Kami yakin dan percaya walaupun kami beribadah secara online, tapi Tuhan hadir dimanapun kami mengikuti ibadah minggu ini. Oleh karena itu, tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan oleh Roh-Mu yang kudus, supaya apa yang disampaikan seturut isi hati dan kehendak Tuhan, dan jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan, maupun hamba-Mu yang menyampaikan. Semua kami diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, mari sama-sama kita membuka Alkitab kita dari Efesus 6 ayat 10. Ya, saudara yang di rumah bisa buka Efesus 6 ayat 10, dan Asael akan membacakan kepada kita pada pagi hari ini. Haleluya. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Haleluya. Inilah yang menjadi tema kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, yaitu hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasa-Nya. Saudara yang dikasih Tuhan, awal tahun 90-an ada satu nyanyian rohani yang saya rasa ini akan relevan terus menerus dan ada hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nyanyian itu seperti ini, saudara yang kasih Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, nyanyian ini seperti saya katakan tadi sangat relevan ya saudara ya, bahwa zaman sekarang dikatakan berjagalah, lihat dunia yang bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar yang menggemparkan. Karena itu berlindunglah pada sabda Allah, atau berlindunglah kepada firman Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat memang hari-hari ini ya saudara ya, terutama sejak mulai terjadinya pandemi COVID-19, ya kita sudah mengalaminya hampir 2 tahun saudara ya. Banyak hal yang membuat kita terkadang takut, cemas, khawatir yang berlebihan menghadapi kehidupan ini saudara dikasih Tuhan. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang tutup, terus juga banyak orang yang kehilangan pekerjaan, dan di sisi lain juga orang-orang sekarang tuh menjadi mudah marah, mudah tersinggung, tersulut emosi yang sering kita sebut sumbu pendek ya. Nah saudara, keadaan ini memang membuat kita terkadang takut atau tidak nyaman menghadapi kehidupan ini saudara yang kasih Tuhan ya. Apalagi kita harus terus berjaga-jaga bagaimana supaya kita tidak sampai kena virus COVID-19. Karena ternyata saudara yang kasih Tuhan, walaupun kita sudah divaksin ya, seperti saudara saya yang mengalami, dia sudah divaksin 2 kali, tetapi ternyata dia bisa kena loh saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi bagi saudara juga yang sudah divaksin, tetap harus berjaga-jaga ya, karena ternyata itu bukan ukuran bahwa kita tidak terpapar oleh virus corona itu saudara yang kasih Tuhan.
Nah, saudara yang kasih Tuhan, sesuai dengan tema kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan kita saudara supaya kita di segala situasi, di segala keadaan tetap kuat. Kuat di dalam kuat kuasa Tuhan, saudara. Jadi kita kuat bukan karena kita punya kekuatan yang berlebih, tetapi kita kuat karena kuasanya Tuhan yang tidak terbatas itu, saudara, yang memampukan kita menjadi kuat. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, ya, yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan, saudara, bagaimana kita menghadapi masa-masa ini? Apalagi di 2 Timotius 3 ayat 1, firman Tuhan berkata, pada masa akhir akan terjadi masa-masa yang sukar, ya saudara ya. Di zaman terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar, saudara yang kasih Tuhan. Jadi firman Tuhan memang sudah menubuatkan bahwa tahun berganti tahun, walaupun kita terus berdoa buat damai sejahtera Tuhan melingkupi bangsa-bangsa, itu tidak salah, tetapi memang akan terjadi masa-masa yang sukar, saudara yang kasih Tuhan ya. Nah, yang penting buat kita, saudara, sebagai anak-anak Allah, bagaimana kita menghadapi kehidupan ini supaya kita tidak sampai putus asa, tidak sampai kehilangan pengharapan, tidak sampai mengalami stres, depresi, atau bahkan mungkin gangguan jiwa, saudara yang kasih Tuhan. Karena ternyata keadaan ini berefek kemana-mana, saudara yang kasih Tuhan. Nah, saudara, yang pertama, firman Tuhan berkata di Roma 12, ya. Roma 12 ayat 12, firman Tuhan berkata, bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan tekunlah berdoa. Nah, saudara, bagian inilah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Kita jangan sampai kehilangan pengharapan, saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita jangan sampai kehilangan pengharapan itu. Ya, jangan sampai kehilangan pengharapan itu. Percayalah, saudara yang kasih Tuhan, bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan ataupun tidak membiarkan kita, saudara. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Roh Kudusnya memberi kekuatan kepada kita, menopang kita, memberi penghiburan kepada kita, saudara yang kasih Tuhan. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada kita, saudara yang kasih Tuhan ya. Jadi jangan sampai kehilangan pengharapan, saudara. Kalau mungkin ada suatu kejadian atau suatu keadaan yang menurut kita sudah tidak kuat lagi, seperti firman Tuhan bilang tadi, tekun berdoa. Atau di 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Tetap berdoa, saudara yang kasih Tuhan. Kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Tuhan tidak akan marah karena Dia mengerti kita. Karena kita adalah anak-anaknya yang sudah ditebus oleh darahnya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi kita bisa menyampaikan segala keluh kesah kita kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan pasti menolong kita. Karena firman Tuhan juga yang berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, ingat poin yang pertama mau saya sampaikan, ya, bersukacita di dalam pengharapan, ya, sabar di dalam kesesakan. Kita harus punya kesabaran kelas tinggi saat ini, saudara ya. Kita harus punya kesabaran yang lebih, saudara yang kasih Tuhan, supaya kita tidak mudah marah, kita tidak mudah
tersulut emosi, kita tidak mudah kehilangan pengharapan saudara. Dan yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, tetap berdoa. Nah saudara yang kasih Tuhan, poin yang kedua, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasanya. 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata kepada kita saat ini, dikatakan mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Saudara, saya yakin dan percaya firman Tuhan ini sudah sangat sering kita dengar, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Mudah mengucapkannya tetapi susah melakukannya saudara ya. Kita sering berkata, bagaimana saya mengucap syukur sementara saya mempunyai persoalan ini? Bagaimana saya mengucap syukur saya kehilangan pekerjaan? Bagaimana saya mengucap syukur orang tidak memperdulikan saya? Bagaimana saya mengucap syukur kehidupan saya saat ini terasa sulit? Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan selalu ya dan amin. Firman Tuhan itu bukan sekali-kali tidak, sekali-sekali ya, tetapi firman Tuhan itu adalah ya dan amin. Jadi saudara, walaupun sulit mengucap syukur saudara, tetaplah katakan. Bahkan menurut saya kita tidak salah bilang, Tuhan, terasa sulit bagi saya untuk mengucap syukur hari ini. Tetapi sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan, aku tetap mengucap syukur kepadamu, karena itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan saya. Tolong saya Tuhan, supaya dapat mengucap syukur dari isi hati saya kepadamu. Bisa kita katakan seperti itu saudara yang kasih Tuhan ya. Seperti saya katakan tadi, mungkin terasa sulit, tetapi kita mampu dan Tuhan menolong kita. Yang terakhir saudara yang kasih Tuhan, poin yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuat kuasanya. Saya minta Asael kembali membaca 1 Korintus 15 ayat 58. 1 Korintus 15 ayat 58. Mari sama-sama kita dengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ya, sudah dikasih Tuhan. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan, saudara yang kasih Tuhan, yaitu dikatakan tadi, hiduplah di dalam persekutuan dengan Tuhan dan giat di dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, pada masa-masa begini saudara, justru kita tidak boleh melempem saudara yang kasih Tuhan ya. Kita harus giat di dalam pekerjaan Tuhan saudara. Apa yang bisa kita lakukan saudara yang kasih Tuhan? Lakukanlah sepanjang itu untuk memuliakan Tuhan ya. Pelayanan, giat dalam pekerjaan Tuhan bukan sekedar berbicara tentang pelayanan di dalam peribadatan saudara. Itu hanya satu bagian. Sebenarnya ada begitu banyak yang bisa kita lakukan saudara. Kita bisa mendoakan orang-orang yang kita tahu mempunyai pergumulan saudara. Bahkan kita bisa bantu mereka yang kekurangan. Kalau memang kita bisa membantu saudara yang kasih Tuhan. Kita mempunyai rasa empati saudara. Itu yang sering saya katakan. Kita selalu belajar untuk menjadi saksi. Kita selalu belajar untuk menjadi berdiakonia. Karena firman Tuhan sendiri yang bilang, lebih baik memberi daripada menerima. Berapa saudara yang bisa beri untuk menolong orang-orang di sekitar saudara? Lakukanlah. Tuhan melihat jerih payahmu saudara yang kasih Tuhan. Dan ingat, persekutuan kita di dalam Tuhan, jerih payah kita di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidaklah sia-sia saudara yang kasih Tuhan. Tidak sia-sia. Oleh karena itu saudara, bersekutu dengan Tuhan jangan hanya ketika mempunyai persoalan, pergumulan, tetapi setiap waktu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan ya. Mengingat selalu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus
adalah sumber segalanya di dalam kehidupan kita. Percaya sepenuhnya bahwa Dia selalu menyertai kita dan selalu mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, ya, bagaimanapun keadaan saudara hari ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kita, saudara yang kasih Tuhan. Dia selalu ada bersama-sama dengan kita dan kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Demikian kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi biarlah firman Tuhan ini terus berbicara di dalam hati kami, Tuhan, supaya di tengah-tengah keadaan zaman yang tidak menentu ini, kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasa-Mu, Tuhan. Kami yakin, percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan kami. Tuhan Yesus, berikanlah penghiburan kepada jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan hari ini. Berilah jalan keluar kepada mereka yang mengalami permasalahan-permasalahan. Berkati mereka yang berkekurangan, supaya tidak seorang pun di antara kami yang berkekurangan, tetapi Tuhan mencukupkan segala keperluan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan supaya kita tetap kuat di tengah situasi yang sulit ini. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Tapi sebelumnya, firman yang sama kiranya menguatkan seluruh keluarga dari Ibu Martina, Sarah, Rocky, El, dan semua orang yang begitu dekat dan mengasihi Ibu Martina, supaya mereka semua diberi kekuatan, karena pada pagi hari tadi Ibu Martina telah pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan sangat mengasihi hambanya ini, orang yang begitu berkesan di hati saya, orang yang begitu banyak menolong, membantu kami. Tuhan kiranya memberikan penghiburan yang besar, pertolongan dan kekuatan bagi semua keluarga yang telah ditinggalkan. Kiranya proses pemakaman sampai kepada kembali ke rumah, semua dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari wabah virus COVID-19 dan dari segala mara bahaya. Kasih setia Tuhan mendampingi semua orang yang pergi mengantar Ibu Martina ke tempat peristirahatan yang terakhir. Mari saudaraku kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami berdoa kepada Engkau di tengah segala kesedihan kami kehilangan seorang saudara yang baik, Ibu Martina Pairunan, seorang hamba-Mu yang melayani Tuhan dengan setia dalam segala situasi dan keadaan. Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan, penghiburan, damai sejahtera dan sukacita yang daripada Tuhan terus melimpah dalam hati mereka. Karena Tuhan, ada banyak hal dalam hidup ini yang kami tidak mengerti akan rancangan dan rencana Tuhan ke depan bagi hidup kami. Tetapi kami tahu satu hal, apabila kami tinggal di dalam Engkau, Tuhan, maka kami tahu kemana kami akan pergi. Demikian juga Ibu Martina. Kami percaya Tuhan, dia pulang ke rumah Bapa karena dia seorang yang setia, orang yang begitu penuh dengan kebaikan, orang yang takut akan Tuhan. Dan Engkau memberkati anak dan cucunya Tuhan, memberikan segala yang terbaik bagi kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu yang hari ini dalam pergumulan, dalam sakit penyakit.
Tuhan, kiranya Engkau menjamah, menyembuhkan, memberi kekuatan yang baru. Bapa, Engkau menolong juga Tuhan dalam segala kesulitan keuangan, Tuhan yang mencukupi. Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan melimpah di atas jemaat-Mu. Biarlah di tengah situasi ini, jemaat-Mu tidak kehilangan semangat, hati yang mencari Tuhan, hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Biarlah kiranya terus-menerus hati kami dipenuhi rasa haus dan lapar akan Tuhan, kerinduan yang dalam akan Tuhan. Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan sidang jemaat-Mu ke dalam tangan kasih karunia Tuhan. Biarlah Bapa, hidup setiap kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh menjadi kesaksian yang baik buat banyak orang. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat kota kami, buat bangsa kami yang saat ini juga kembali mewabah virus COVID-19. Tuhan, kami tahu banyak dampak yang negatif yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi oleh setiap orang di tengah COVID ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberi kekuatan kepada kami, kepada anak-anak-Mu yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia ini, yang sedang mengalami wabah COVID-19. Engkau memberikan kepada kami hikmat bagaimana kami boleh tetap bertahan, kami boleh tetap kuat, kami boleh tetap maju di tengah situasi ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat secara keseluruhan dari bangsa Indonesia. Tuhan memberkati bangsa ini. Biarlah roh pengenalan akan Tuhan turun di tengah bangsa ini. Biar dari timur, barat, utara, dan selatan negeri ini berduyun-duyun orang datang kepada nama-Mu yang kudus. Dan biarlah mereka boleh mengetahui dan boleh mengalami bahwa Engkau Allah yang hidup. Tuhan, memberkati juga pemerintahan kami Tuhan, Pak Jokowi, kabinetnya, dan semua orang yang terlibat dalam lini kehidupan bangsa ini yang bertugas untuk mengambil keputusan. Tuhan Yesus, tolong supaya mereka memiliki kebijakan-kebijakan yang baik untuk negeri ini. Dan Tuhan, Engkau memberkati negeri ini dengan tanah yang baik, dengan laut yang menghasilkan hasil yang baik, dengan langit yang menghasilkan hasil yang baik, dan seluruh Indonesia Tuhan, bagi kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa, kami menolak setiap orang, setiap organisasi atau siapapun yang berniat mengubah dasar negara kami. Kami tolak di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Tuhan bekerja di tengah bangsa kami. Biarlah tidak ada satu niat jahat pun yang akan terlaksana di negeri ini. Karena Tuhanlah benteng perlindungan kami. Karena Tuhanlah tempat kami berharap, dan Tuhanlah yang akan sanggup melakukan jauh lebih banyak, jauh lebih besar dari apa yang kami doakan dan pikirkan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah bangsa kami. Tuhan, saat ini kami juga berdoa, biarlah bangsa-bangsa boleh berduyun-duyun datang kepada nama-Mu yang kudus. Biarlah mereka boleh berkata Yesus adalah Tuhan. Lutut mereka boleh bertelut dan menyembah Engkau. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga, di dalam hidup kami seperti di surga. Terima kasih Bapa. Sidang jemaat, mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, cahaya wajah Tuhan menyinari kita. Tangannya yang baik serta penuh kemurahan ada di atas hidup kita. Karena itu terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus penuh di dalam kita. Pimpinan dari Roh Kudus terus menuntun langkah kita sampai Maranatha, Yesus kembali. Amin.